welcome back guys. Baik lagi di Pre-Workout Podcast. Di episode kali ini kita bakal melanjutkan Pre-Workout Podcast Original Series, yaitu cara mengetahui apakah latihan kamu sudah berhasil. Nah, kemarin itu part 1 kita udah bahas sama Anggi ya. Nah, sekarang untuk part 2, nah di sini udah ada Erwin, kita bakal bahas bareng sama Erwin ya. Harusnya bareng sama Sam nih, tapi sayangnya Sam hari ini lagi berhalangan, lagi nggak bisa datang. Jadi akhirnya bareng sama Erwin nih. Oke. Kemarin kita kan di podcast yang pertama itu sama Anggi udah sempet ngebahas ya. Jadi kayak apa aja sih secara garis besar lah kayak apa aja sih cara-cara tuh yang kurang efektif lah untuk mengetahui kayak latihan kalian itu tuh udah berhasil atau belum. Nah, kemarin itu yang paling gua suka ya kemarin itu Anggi tuh sempet nge-pointing out tentang finding the right balance gitu loh. Karena orang-orang itu Gen Pop mostly ya kayak ketika mereka baru pertama kali latihan, mereka itu tuh pasti bener-bener fokus ke satu hal gitu loh. Either go hard atau kayak bener-bener nggak sama sekali gitu loh. Bahkan ketika kayak mereka udah memulai progres pun kayak berat badan mereka tuh udah turun gitu loh. Dan mereka juga notice kayak, oh gue makin kuat nih meskipun kayak belum mencapai apa yang gue inginkan gitu loh. Karena orang-orang Gen Pop dan kayak orang baru ini ya kayak mereka tuh punya goals tuh yang kayak nggak nanggung-nanggung gitu loh, kayak, kalau gue bisa jadi kayak Brad Pitt gitu ya, gue pengen langsung jadi kayak Brad Pitt aja gitu loh, dalam waktu yang instan. Nah, ketika kayak mereka set tinggi banget ya ke arah situ ya, akhirnya kayak mereka tuh nggak notice kayak small gains yang mereka dapetin gitu loh, atau kayak either way selama mereka di fitness journey mereka ya, kayak mereka tuh unlock satu persatu gitu ya, kayak mereka tuh nggak bisa nge-notice ke situ. Dan kemarin gue tuh seneng banget kayak itu tuh di-pointing out sama Anggi. Nah, sekarang kalau buat bareng sama Erwin hari ini ya, jadi tuh kita bakal lebih ngebahas kayak apa aja sih cara-cara yang efektif gitu loh, yang bisa kita tahu kalau latihan kita tuh udah berhasil sebetulnya. Jadi kayak kemarin itu sempet bahas juga ya bareng sama Sam ya. Jadi banyak gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuman fokus ke salah satu hal aja kayak no pain no gain atau misalnya work hard habis itu dan lain-lain. Jadi kayak orang-orang tuh masih banyak yang belum tahu gitu loh Win, kayak mereka taunya cuman kayak rasa capek, dah capek aja gitu yang dipikirin gitu kan. Padahal kan sebetulnya masih banyak banget ya. Apalagi kayak sekarang berkembangnya fitness pun semakin banyak juga gitu loh informasi dan kayak hal-hal baru lagi gitu loh yang kayak bisa kita tahu gitu loh. Oh, ternyata dengan cara kayak gini kita tuh progres. Nah, kalau kayak dari lu sendiri nih Win, kayak apa aja sih cara-cara tuh yang menunjukkan kalau latihan kita tuh udah berhasil sebetulnya? Oke, jadi kayak indikator kalau kita udah bisa berhasil latihan gitu ya, kayak latihan kita Betul. ada hasil ya. Mhm mhm. Oke, jadi itu sebenarnya termasuk simpel ya, cuman tuh orang suka jarang banget nih notice nih, kayak kita selalu lihat punya orang, oke progresnya bagus, gua enggak. Cuman balik lagi kalau kita lihat dari progres latihan kita bisa berhasil itu kita bisa lihat dari penambahan yang bagi kita kurang signifikan, tapi sebenarnya itu bagus banget. Let's say itu kayak misalkan teknik kita makin improve, itu satu. Kayak misalkan kita hari pertama latihan sama hari ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan beda minggu, itu tuh teknik kita improve. Let's say kita kayak squat, awal kita nggak bisa hit depth, sama bisa hit depth, udah gitu awalnya miring-miring jadi lebih lurus, itu juga termasuk progress. Jadi kita nggak selalu terpatok sama kayak berat badan kayak bentuk badan kayak, jadi itu indikatornya nggak cuma satu, nggak selalu tentang penampilan gitu loh. Nah, ini juga salah satu dari hasil latihan kita juga, bukan sekedar karena kita sering ya udah gitu. Ibaratnya lu kalau latihan tanpa intensitas yang tepat segala macam, tanpa orang yang membimbing lu dengan baik, ya nggak akan lu masuk ke sana gitu loh. Nah, itu yang bisa kita bilang sebagai progres. Nah, selain itu apalagi sih yang sebagai indikator latihan kita berhasil, itu kurang lebih kayak ya ini sih, kayak beban yang kita angkat gitu. Let's say nggak usah bebannya naik dulu, anggap aja kalau beban yang sama kita bisa naikin repetisi yang bisa kita angkat di beban yang sama. Let's say gue squat 100 kilo gitu, minggu kemarin gue squat 100 kilo kali 8 udah capek banget, minggu ini gue 100 kilo kali 8 seger banget, itu juga bisa dianggap progres. Jadi Betul kayak betul. small things that kalau kita lihat secara rinci itu meaningful banget, cuman orang ya suka miss di hal-hal seperti itu sih ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. And then ada lagi kayak oke, kita bisa squat gitu 10 kilo atau deadlift 10 kilo 10 kali gitu ya,
deadlift 10 repetisi gitu. Nah, di minggu yang berikutnya kita juga, wah deadlift gue cuma 10 repetisi nih. Cuma secara nggak sadar ternyata lu udah input beban yang lebih banyak. Berarti minggu kemarin sama minggu ini bebannya naik, repetisinya sama. Which is another progress gitu loh. Itu salah satu juga hasil dari lu itu udah rajin konsisten gitu loh. Lu udah bisa dedikasi waktu lu, gitu. Lu udah improve teknik lu. Nah, itulah hasilnya gitu. Nanti lu don't do many other more progress gitu loh. Jadi itu nggak selalu kayak hasil instan aja. Karena tuh orang selalu kayak ngelihat dari kayak YouTube lah apa segala macam itu kayak selalu keracunan sama yang namanya instant gratification. Kayak transformation atau enggak strength program 2 minggu 3 minggu angkanya naik. Apakah iya semua itu fakta? Enggak, men. Itu bisa aja kayak cuman ya udah cara mereka market diri mereka sendiri aja. Nggak ada yang tahu kan, ibaratnya lu kalau ngejalan program itu kayak udah 3 bulan tapi lu bilangnya 2 minggu. Ibaratnya apa yang biasa dibuktikan kalau itu benar-benar dijalankan selama waktu 2 minggu. Kecuali kalau dia ngeblok tiap hari dan tiap hari itu upload, itu aja kan masih bisa dimainin juga kan. Jadi ya sebenarnya ya balik lagi sih, lu nggak bisa berekspektasi hanya dari apa yang lu lihat dari sosial media, YouTube dan lainnya juga. Ya semuanya lu harus ini sih, ibaratnya lu harus bisa appreciate every small progress yang lu buat dari konsistensi itu sendiri. Kurang lebih sih itu sih bang. Ya, gua setuju banget ketika gue seneng banget juga ketika lu mulai sentence lu awal-awal ya, kayak lu bilang kayak ya daripada kayak instead kita fokus cuman ngelihat ke berat badan atau misalnya bentuk badan ya, itu betul banget. Jadi kayak it's better kalau kayak kita tuh bisa lebih appreciate juga kayak small gains yang happen along the way gitu loh ketika kita lagi latihan ya. Gue yakin kayak kita semua ya di awal-awal perjalanan fitness kita pun ya kayak gue hampir mirip sama kayak lu lah, kayak awal mula kita mulai fitness kan kayak kita belum bisa afford ya untuk Betul. cari hire PT gitu kan, dan bahkan juga untuk apa namanya gym membership pun aja kita masih struggle gitu ya. Jadi kayak kita mencari source of information yang termudah gitu loh, yaitu pada waktu 2013-2014-an ya, itu YouTube benar-benar jadi salah satu sarana media yang bisa dimanfaatkan lah. Dan memang kalau kita track back ke tahun itu ya, semuanya itu tuh benar banget Win, kayak yang tadi lu bilang kayak orang tuh mau cari yang instant gratitude gitu kan, kayak wow dengan 6 week training get six pack atau six pack shortcut dan lain-lain gitu kan. Dan Ya orang pakai tuh handuk. dan dan orang-orang tuh apa ya, mereka tuh bener-bener kayak wah gila cuman dalam waktu 6 minggu gue bisa nih dapetin six pack gitu kan, atau kayak get the results gitu kan, padahal di situ ya kalau kita perhatiin itu exercise apapun semua yang ditaruh tuh bener-bener kayak gado-gado gitu loh, kayak ketoprak campur semuanya di situ. Dan mungkin dalam waktu 6 minggu ya kayak kita tuh juga nggak bisa ngelihat gitu loh progression dari gerakannya, dan mungkin tuh orang tuh bisa aja dalam waktu 6 minggu kayak mereka ngelakuin the same thing, exercise yang sama, dan mungkin juga dengan beban yang sama-sama aja gitu loh. Dan mereka tuh expected untuk melihat results itu dalam bentuk wujud fisik gitu loh. This Ya, is what you get gitu loh ketika kayak lo latihan gitu kan. Kayak mereka tuh cuman selalu patokan tuh ke badan aja, berat badan aja, bentuk badan aja gitu loh. Padahal balik lagi kalau kayak kita latihan semakin kuat gitu ya, kita juga notice kayak mungkin gerakan-gerakannya yang sebelumnya dulu sulit kita lakuin, makin mudah gitu loh, makin mudah kita ngelakuinnya. Kayak tadi yang sempat lu pointing out, kayak wah minggu lalu deadlift 10 reps gitu ya, itu rasanya berat. Pas masuk minggu kedua masih berat nih, tapi kok kayak gue bisa lebih fresh gitu loh rasanya. Pas masuk set kedua kok kayak gue masih bisa fresh gitu loh ngelakuin yang nggak capek-capek banget kan. Dan juga yang tadinya misalnya gerakan push up gitu ya, push up yang tadinya mungkin awal-awal masih dari incline yang di ya. squat rack, terus makin lama makin rendah kayak wah gila gue sekarang udah bisa incline di bench gitu loh. Nah itu masih banyak banget orang-orang yang kayak masih belum tahu gitu loh, kayak latihan itu tuh ternyata indikator latihan kalian tuh udah sukses itu juga dari performa kalian juga waktu lagi di latihan gitu. Tingkat kesulitannya lah ya, Tingkat kayak kesulitannya. progression jenis gerakannya. Mhm mhm Banyak orang mhm. tuh suka nggak notice sih, cuman kayak lihat, oh ini kan cuma beda. Padahal ya sebenarnya itu tingkat kesulitannya juga berubah as long the way lu kayak
ganti jenis gerakannya, kayak beda sudut aja tuh udah beda banget. Dan itu orang Hmm. sering remehin sih. Mhm. Benar-benar setuju. Mhm. Nah, sekarang kalau dari lu sendiri, Win, ya, kayak tadi kan lu sempat bilang ya kayak latihan itu pun tuh juga bisa diprogres gitu, supaya kita nggak stuck di itu-itu aja latihannya kan, dan Ya, kita bisa notice juga lah kalau kita making gains kan. Nah, kalau ya. kayak untuk lu sendiri, gimana tuh cara lu tuh untuk nge-progress tingkat kesulitan dari klien-klien lu? Iya, biasa sih gue lihat dulu sih dari kemampuannya ya. Dan dia itu tipe orang yang kayak misalkan eh, kemarin kita belakang lagi belajar tuh yang neurotyping kan, kayak orang ini risk avoider atau bukan, orang ini kayak Neurotyping. yang iya, suka challenge Mhm. atau bukan. Itu tuh ngaruh banget sama kita gimana kasih progress ke orang-orang itu masing-masing. Let's say kasih contoh gua lah, gua ini tipe yang dua yang ya pump chaser lah gitu kan. Jadi tuh gua progresnya biasa dari reps biasanya. Jadi gua repsnya pelan-pelan, exercise sama, loadnya bisa aja sama, bisa aja nambah. Jadi ya gitu, lu semua faktor bisa itu sih. Cuman mostly orang yang baru-baru apalagi itu biasanya gua kasih progress dari jenis gerakannya sih. Karena selama dia udah belajar kayak 2 sampai 3 kali gerakan yang sama, lebih bagus biasa kita gua progressin kayak difficulty gerakannya. Dari yang bilateral jadi unilateral, ya kan? Lebih butuh engagement core dan segala macam, koordinasi. Itu kan juga penting juga tuh. Dan itu juga makin lama dia makin banyak gerak, oh no, otomatis kan badan makin familiar nih sama gerakan ini nih, ya kan? Nah, terbentuklah skillnya di sana. Jadi itu juga pembentukan skill juga termasuk progres lagi, yang dimana orang suka nggak notice. Nah, tapi ya yang gue suka saat gue progressing klien gue selalu kasih tahu, nih, lu notice gak sih minggu lalu tuh lu nggak sejago ini loh, ngelakuin gerakan yang sama gitu loh. Nah, setelah gue point out biasanya baru pada sadar kayak, oh iya benar juga ya, kenapa gue nggak, nah ini, gue selalu fokus ke hal-hal yang kayak belum gue capai gitu. Nah, sedangkan tuh banyak banget step yang gimana dia udah lewatin, tapi dia nggak pernah lihat ke belakang, nggak pernah retrack back. Kayak, oh kemarin tuh gue Bulgarian split squat, masih goyang-goyang, segala macam. Itu tuh banyak hal yang di-skip sama klien sih. Cuman ya itu yang biasa gue coba point out setelah gue progress mereka. Kurang lebih sih itu sih, Bang. Ya, ya itu gue juga mungkin mau nambahin lagi ya, kayak selain dari gerakan yang dari minggu lalu sulit sekarang jadi lebih mudah, mungkin juga ini sering terjadi juga ya, kayak di klien-klien kita di Portenix gitu loh. Jadi mungkin awal-awalnya mereka ngelakuin gerakan ini tuh sakit gitu loh, kayak wah gue waktu lagi ngelakuin gerakan ini kayak bagian badan gue yang lower back nih misalnya masih sakit nih, terus kayak pas masuk di minggu kedua, minggu ketiga kayak, wah, gue sekarang udah makin bisa lebih berasa nih di bagian otot yang kelatih gitu loh. Di bagian sini tuh udah nggak sakit lagi. Itu juga salah satu progres gitu loh yang kayak kalian tuh harus bisa appreciate banget karena balik lagi gitu loh ke motonya Portenix gitu kan. Kalau kita ini kan di Portenix kita tuh bener-bener train hard, habis itu kita juga mau apa namanya live heavier dan juga work harder kan. Ya. Itu pun juga salah satu tagline kita lah di Portenix. Jadi eh, latihan itu ya nggak harus pain gitu loh. Latihan tuh nggak harus pain. Memang pain, tapi painnya itu tuh artinya kayak otot-otot yang dilatihnya gitu loh. Bukan kemarin Sam juga sempat bilang gitu loh, bukan lagi ngelakuin dumbbell bench press yang sakit malah di sikunya gitu kan. Anjir. Dan itu yang kadang-kadang Mm-mm. orang-orang tuh kayak wah gila nih pain banget nih kayak wah Ya. latihan gue mantep banget gitu kan kayak padahal Mm-mm. latihannya apaan yang sakitnya tuh di bagian mana gitu loh. Jadi Betul. ini pun tuh juga ini pun tuh juga salah satu indikator gitu loh kayak wah Mm-mm. kemarin gue latihan deadlift gitu ya gue sakit di lower back Ya. sekarang kayak oh gue udah nggak sakit lagi nih di lower back gitu Mm-mm. kan otomatis ketika kayak udah nggak ada rasa sakit itu ya improve juga di fleksibilitasnya range of motion-nya pasti Ya. kalian bakal enak banget deh ketika kaliannya enak coach-nya enak, bikin programnya juga makin Betul. pede gitu ya kayak wah Yes. enteng nih kayak kayak Erwin kan ngasih program gua wah enteng nih Bam tambah ya 5 set ya Betul, betul. Ya, upper regulate, upper regulate. yes Uh, di auto Lagian, regulate. by the way, talking about Portenis client kayak, tadi mungkin bukan mau koreksi ya, lebih kayak, lebih tepatnya daripada pain di lower back, masih berasa di lower back. Biasa tuh klien gue suka awal-awal ngomong gitu kan, kayak deadlifting gue berasa Hmm. sedikit nih di lower back. Gue tanya, sakit gak? Enggak sih, cuman kayak berasa kerja aja. Nah itu juga kayak salah satu progres yang tadi lu bilang tuh, yang kayak minggu pertama keduanya masih berasa, minggu keduanya nggak berasa ya.
Karena itu salah satu lagi kayak gerakan compound kan butuh stabilizer lah ya, kayak untuk Betul. antagonis muscle-nya, Mm-mm. stabilizer. Ibaratnya kalau yang dulunya lu nggak pernah latih, habis itu lu makin latih, compound lu makin kuat karena lu nggak berasa si lower back lu nggak makin pegel duluan, grip lu udah nggak loose duluan, itu kan juga termasuk progres tuh, ya kan? Jadi itu lu lebih gampang lagi untuk unlock skill-skill berikutnya, ya kan? Nambah difficulty lu segala macam. Itu juga ini juga sih. Itu yang paling paling gue tambahin. Biasanya orang suka lupa yang sana juga kayak ya itu hal-hal kecilnya yang biasa mereka itu kira hal-hal yang nggak penting gitu, ternyata itu signifikan buat progresnya mereka juga gitu. Oh, sama gue juga mau tambahin satu lagi nih. Ini juga banyak orang yang nggak notice, tapi kayak knowledge kalian di fitness tuh meningkat. Iya betul. Dan gue juga mau sharing ya. Jadi awal mulanya, gue yakin kayak kita semua di Portenix tuh berangkat dari pengalaman yang sama lah. Kayak kita tuh pertama kali latihan kayak, wah, gue tuh pingin jadi lebih kurus gitu loh. Kayak, wah, gue tuh pingin six pack gitu loh. Oh, gue tuh pingin kuat gitu loh, bisa ngangkat berat. Pasti kayak awal mulanya tuh berawal dari situ lah. Terus along the way ketika kita jatuh cinta sama sports ini ya, dengan industri ini ya, kayak akhirnya tuh along the way kita ketemu juga orang-orang yang kayak punya passion yang sama dengan kita kan, dan mereka tuh juga sharing information-nya ke kita, dan akhirnya tuh ngebuat kita tuh jadi thirst for knowledge-nya juga gitu loh, kayak oh ternyata gerakan ini tuh buat latih ini, dan oh kenapa harus ngelatih gerakan ini dulu sebelum ke gerakan ini, progression and regression-nya kan. Nah itu pun juga karena kita bertambah ilmu kita ya dari kita latihan ya, dan jangan salah itu juga salah satu em, indikator juga kalau kalian itu progres juga di latihan. Jadi nggak cuman sekedar kayak kalian tuh taunya ini latihan ini doang gitu loh, ini latihan buat ngurusin perut, ini latihan buat betis Ya. apa gitu, tapi kayak along the way tahu juga lah sedikit-sedikit tentang biomekaniknya kan. Nah, karena dari situ ya akhirnya ya itulah yang akhirnya menghasilkan benih-benih baru gitu loh, trainer-trainer baru. True, true, true. Ibaratnya juga kayak beberapa klien juga yang kita notice juga gitu kan, kayak bisa lebih kritis lah ibaratnya kayak, Betul. kok gue sebelum kita tanya mereka udah kasih feedback, coach kayaknya gue ada kurang di sini deh, lu bisa bantuin gue ini gak? Itu juga salah satu Betul. yang ini juga sih kayak bisa dibilang progress juga. Jadi lu sebagai klien nggak cuman ya oh gue dikasih ini ya udah gue kerjain deh, gue kasih ini ya udah kerjain deh, kalau nggak ditanya nggak ngomong, itu lu bakal jadi progressnya di sana juga. Dan actually tadi tuh ya gue juga sempet ketemu klien Babam juga dan ya ikut kelas gue lagi. Nah terus dia Pendengar bisa setia, ya pendengar ya dia setia. kritis juga tuh, pendengar setia juga. Nah itu dia gue lihat juga dari awal ketemu yang kesannya bukannya nggak tahu apa apa ya, lebih kayak nggak bisa notice hal-hal kecil di pas lagi latihan, itu bisa notice dan ngomong ke gue soal kayak oh yang ini kayaknya kurang deh, yang ini kayaknya bisa deh, gue kayaknya bisa nambah beban. Itu juga termasuk apa namanya progres juga, jadi lu bisa menakar kemampuan lu juga tuh. Nah di sana lu bisa kayak oh kayak setelah lu latihan gitu ya, lu bisa mikir kayak oke nih kayaknya gue butuh deh nambahin beban deh, atau nggak gue kayaknya boleh nih request nih gerakan lebih berat ke coach gue, dan itu jadinya permintaan lu lebih reasonable juga loh terhadap Betul, coach lu. Jadi betul banget, betul banget. nah itu juga yang membantu coach lu ntar, oh ya udah kalau orang ini bisa baca badannya dengan lebih baik, otomatis kita lebih enak lagi ngasih intensity yang naikin That's right. intensity-nya segala macam, itu jauh lebih gampang dan ya work both ways gitu, kayak coachnya enak, lainnya juga enak yang tadi bilang bang. Itu sih. Setuju banget sih. Jadi gue nggak tahu, gue nggak tahu, gue nggak tahu dengan trainers-trainers yang lain ya. Tapi beli percaya kita di Power Techniques kayak kita cuma ngasih program doang gitu ya. Terus kayak kalian nggak ada informasi ngelakuin aja kelar gitu ya. Percaya kita tuh nggak enjoy sama sekali kayak gitu. Kayak apa ya? Betul. Kita tuh selalu ngerasa kayak gitu kayak wah ini gaji buta nih gitu loh. kita Yoi. tuh kita tuh nggak pernah enjoy kayak gitu. Jadi justru kayak semakin kalian bawel sama kita tuh kayak memberikan feedback terus ke kita ya, itu tuh yang bakal menjadi salah satu hal yang sangat mendorong, bahkan menurut gue itu yang sangat mendorong banget gitu loh untuk ngebuat progres kalian tuh semakin baik gitu. Jadi buat teman-teman yang dengerin di sini gitu, selalu diisi programnya dari coachnya, kasih Or feedback buat video. coachnya. Video juga jangan lupa.
Jangan kayak gua pas programnya baru mau diupdate buat minggu depan baru tanyain, "Bam, ini gimana, Bam?" Itu penting banget tuh. Kalau enggak gue juga, ibarat kita sebagai coach gak tahu kan, lu itu Betul kerjanya banget betul banget. kesusahan atau kegampangan. Atau bisa juga kayak, even though kita tahu lu udah apa ya, udah kuat dibanding sebelumnya ya, dan lu udah bisa baca badan lu dengan baik, tapi ya siapa yang tahu, bisa aja stres lu di luar itu mempengaruhi latihan lu. Dan ya balik lagi, nanti kita cuma bisa lihat berdasarkan kan, oh ya udah lu kerjain ini, tapi lu nggak ada kasih feedback, hari ini capek, bla bla bla, atau nggak hari ini berasa lebih berat, itu juga ngaruh loh, ibaratnya kayak kita progressing beban ke, ibaratnya kasih program apa buat minggu depannya, bulan depannya itu juga ngaruh banget. Ibaratnya kalau nggak ada feedback, ya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi Tebak-tebakan ya, ya, susah ya? betul, jadi tebak-tebakan, bener. Jadinya Mhm. ya susah juga kan, nanti pas udah dapat update barunya lagi dia kayak bingung, gue dikasih rep rate segini sampai segini, kira-kira anaknya kerjaan apa ya, ntar lu nanya lagi, dan pas lu lagi kerjaan nanya, coach lu taunya lagi ngajar atau lagi ngapain kan, susah juga ya, lu jadi Betul. bingung gitu nunggu gitu ya. Lebih baik ya ini aja sih, kayak lu bisa kasih informasi, lu kasih tahu apa aja faktor-faktor di luar latihan lu yang bisa mempengaruhi latihan lu juga, itu sangat-sangat membantu sih. Dan balik lagi, setelah informasi itu ditelaah, kita kasih lu, otomatis workout yang kita kasih lu akan lebih tepat dan lebih menunjang lagi progres lu yang lu inginkan. Entah itu bentuk badan, strength, atau apapun itu. Mhm mhm. Ya udah, paling itu sih kurang lebih. Iya iya. Jadi, kita kalau ngomongin sebagai coach gitu ya, kayak coach itu kan memang dia harus dilengkapi dengan hard skill yang bagus dan juga soft skill yang bagus ya. Interpersonal skill juga, komunikasi dengan klien, kayak kita tuh bisa gitu loh, convince kalian kayak, "Oh, dengan latihan ini bagus," gitu loh. Dan juga kayak keep tracking latihan kalian tuh juga, bikin program, keep tracking, nutrisi kalian dan juga progres kalian tuh juga bisa gitu loh. Tapi balik lagi kayak, mmm latihan pun juga itu ya, program gitu ya. Itu nih kalau menurut gua sih, kalau bisa dibilang itu masih team effort juga gitu loh. Jadi nggak bisa kayak, you have the best coach in the world gitu ya, tapi kayak by the end of the day kalau kayak lu nggak ngelakuin gitu ya, nggak ngelakuin atau malah ngelakuin hal sebaliknya, ya ya susah gitu loh, susah juga. Nah, tadi lu sempet mention juga Win ya, jadi untuk, apa aja sih yang bisa kita tahu dari, hasil-hasil kalau latihan kita tuh udah progres gitu. Tadi lu sempet mention kayak misalnya tingkat kesulitan gerakannya meningkat, terus juga apa namanya, progres dari gerakan. Nah, tadi lu sempat mention juga tentang kompleksitas gerakan ya. Nah, gua tuh, sering dengar gitu loh kayak mengenai kompleksitas gerakan ya, kayak kan ada, tadi sempat mention juga tentang neurotype ya, kayak ada orang tuh yang bener-bener yang suka cari sensasi gitu loh, kayak, "Oh, gue tuh chasing pump-nya," gitu. Terus juga ada beberapa orang tuh yang mungkin mereka cepet banget nih bosen dengan variasi latihan gitu loh, kayak, "Ah, udah 2 minggu nih, gue latihannya gini-gini mulu," gitu loh, kayak, "Gue mau coba variasi yang lain dong," gitu kan. Ya. Nah, kalau menurut lo, kayak tadi salah satu contoh untuk kompleksitas gerakan itu kan mungkin kita mengubah yang gerakan tadinya bilateral menjadi unilateral ya. Ya. Heeh. Kalau menurut lo gimana Win? Kayak buat orang yang mereka mikirnya kayak, yang penting kan output-nya aja gitu loh. Output-nya aja nih, yang dimaksimalin. Jadi kayak mereka tuh mungkin kurang setuju dengan kayak, "Oh bilateral kalau bisa dari bilateral terus aja gua, bebannya nambah terus, kayak ngapain gua harus ke unilateral?" Gitu loh. Ya. Mhm. Kalau menurut lu gimana Win pendapat lu? Untuk orang-orang yang mungkin kayak, "Ah, ya udahlah yang penting gua output-nya aja bebannya makin berat, yang penting gue bisa ngerasain terus pump-nya," kayak, "Nggak usah lah gua ke unilateral." Oke, I see. Soalnya paling kalau misalkan untuk yang kayak gini ya, ya misalkan kayak, oke dia progressionnya hanya dari beban aja. Cuman kan ibaratnya tingkat apa ya, gerakan dengan kompleksitas tertentu kan ada batasnya juga loh. Nggak mungkin ibaratnya lu bisa gitu ngerjain 4 reps. Let's say lu udah kuat nih kayak Anggi nih, stiff leg-nya bisa 110 kali 10. Mhm mhm. Cuman apakah iya badan yang lain tuh bisa nge-catch up sama otot-otot premovernya kayak hamstring, ya kan? Ibaratnya, oke lu bisa stiff leg 110, ntar lu progress sampai 150 kali 10. Ntar lu bingung nih mau progress kemana lagi di saat grip lu itu udah nggak bisa memfasilitasi. Das lu nggak bisa memfasilitasi. Itu ngaruh banget. Kenapa lu butuh progress di kompleksitas gerakannya lagi gitu loh. Itu dan at the same time juga lu kan juga mau jadi orang yang apa ya kasarnya
kalau tahun zaman sekarang tuh functional bodybuilding lah, lu badan lu bagus tapi lu berfungsi dengan baik juga, ya kan? Nah, itu juga variabilitas gerakan lu juga ngaruh ke sana juga gitu loh. Lu jadi orang yang lebih mobile tanpa harus terlalu banyak drill mobility yang aneh-aneh, ya lu udah berfungsi dengan baik gitu. Ya shots fired sih, ya I know. Kurang lebih gitu sih, Bob. Betul sih. Jadi memang gimana ya? Bahkan dulu waktu zaman-zaman di powerlifting days pun aja ya kayak gua tuh dulu latihan paling bisa cuman kayak ngelakuin gerakan yang sama gitu ya. Zaman-zaman dulu banget gitu loh, kayak belum tahu apa sih aksesori gitu kan, apa sih si auxiliary exercise-nya, apa sih supplementary workout-nya gitu kan. Bahkan gue belum tahu pada waktu itu kayak, oh ini main muscle dan ini antagonis muscle-nya gitu kan. Kayak gue dulu mikirnya memang betul sih in order for us to get better at something ya kita semakin sering melakukan gerakan itu. Cuman ada baik lagi eh kayak misalnya tadi sempat lu mention apakah otot-otot antagonisnya bisa nge-catch up dengan kayak lu ngelakuin gerakan itu aja. Itu ngaruh banget gitu loh. Kayak for example kayak kita mau bagus di deadlift gitu ya. Ya udahlah latihannya deadlift aja terus-terusan gitu kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun deadlift aja terus gitu kan. Tapi kayak mungkin yang gerakan otot-otot yang lain gitu nggak pernah kelatih gitu loh kayak RDL-nya nggak pernah ngelakuin RDL, nggak pernah juga ngelakuin si barbell stiff leg deadlift gitu kan. Gue pun tuh dulu juga perjalanan di fitness industri gue gitu ya. Kayak apalagi kalau ngomongin powerlifting, semua orang tuh ketika terjun ke powerlifting tuh pasti udah paling percaya dengan oh udah gue five five times five aja strong lift udah itu aja ngelakuin itu aja terus gitu kan. Dan untuk variasi exercise pun tuh juga sangat minim banget. Jadi ketika kayak ngelihat eh, elit-elit powerlifter ya, yang kayak latihan dengan coaches dengan mereka ada coachesnya lagi gitu ya kayak banyak lah shout out to Juggernaut training system dan juga Muscle Dog dan lain-lain itu banyak ya. Itu mereka pun waktu kapan nunjukin salah satu latihan mereka ternyata juga mereka ada kok latihannya kayak bodybuilding juga gitu loh. Ada latihan bodybuilding ya, ada unilateral exercise-nya juga gitu kan. Dan bahkan ketika kayak kita ngomongin deadlift pun aja nih, kita tuh bisa pointing out kayak lu weak point-nya di mana. Iya. Jadi nggak selalu ada tuh yang namanya kayak aksesorinya deadlift tuh misalnya pendlay row tuh udah paling bagus pendlay row aja Iya. terus atau pause deadlift aja terus atau misalnya kayak wah lu tuh lemah di lockout gitu kan misalnya mungkin kayak oh lu kurang nih di glutes-nya dan lain-lain kayak ya Mhm. udah lu berarti banyakin variasi di glutes aja itu nggak bisa nggak selalu kayak gitu loh kayak kita harus lihat juga picture-nya di mana dan di mana weak point-nya dan Erwin tadi bagus banget ngejelasinnya tentang kompleksitas gerakan karena ya balik lagi juga kalau kayak kita misalnya fokus ke satu gerakan aja gitu ya dan kita nambahin setnya di gerakan itu doang, ya kebayang sih pasti sih kayak gerakan compound kayak lu hajar Iya. terus di setnya banyak di situ repsnya nambah, nggak Iya. nggak ada di apa namanya di cycle juga weightnya Iya. terus-terusan minggu nambah tiap minggu nambah nggak kebayang sih fatigue-nya kayak apaan. Ya, belum lagi waktu yang lu spend kan, karena Yes, nggak semua orang punya luxury punya 4 jam yang bisa lu spend buat di gym doang gitu. 4 Itu sampai nggak 5 bisa jam. juga. Iya, itu susah juga sih. Betul And betul. then talking about tadi lu sempat bilang kayak ini kan kayak powerlifter yang elite udah ada coaches, mereka dikasih latihan yang bodybuilding. Ya, itu emang that's powerlifting itself gitu. And it's not Hmm. power building. Oke, aku mau nyampein itu aja sih. Betul 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 betul. Oke, jadi sih tadi so far udah kita bahas semua ya. Tadi Erwin juga Ya. udah menjelaskan beberapa hal apa aja sih yang bisa kalian pakai gitu loh untuk tahu nih indikator kayak oh latihan gue tuh udah progress. Jadi nggak cuman selalu dari misalnya tentang berat badan aja atau bentuk badan aja. Karena kalau kayak pandangan kalian cuman ke situ doang, ya gue bisa jamin kayak fitness journey kalian sebentar sih. Nggak selalu seperti itu ya karena pasti along the way ada juga orang-orang yang bisa juga seperti itu tapi gue yakin juga buat yang berhasil pun gitu ya kayak badan kalian makin bagus berat badan kalian turun gitu pasti along the way kalau kalian cuma patokannya ke situ ya kalian bisa ngerasain juga lah plateau gitu kan masih banyak cara-cara lain yang menarik juga dan fun to explore juga untuk kalian tuh tahu kayak oh latihan gue tuh udah progress. Kalau dari lo, Win, mungkin ada tambahan terakhir sebelum kita ending?
kita tutup podcast hari ini? Paling dari gua ya, untuk bisa lihat lu progres ya, satu sih di track sih, udah pasti. Itu udah paling utama Oke. deh. Bukan tambahan sih, sebenarnya lebih ke reminder aja. Satu Mm-mm. di track aja. Kedua ya udah lu apa? Tapi lu mesti set goals lu dulu lagi sih. Kayak kadang orang tuh datang bukan dengan motivasi yang salah, tapi motivasi yang kurang sustainable sih biasanya. Jadi kayak dia datang kayak, oke, gue mau kayak gini nih. Cuman kayak, menurut lu, apakah itu bisa lu jalankan atau lu raih dengan kondisi lu yang sekarang, kesibukan lu sekarang kah? Atau enggak financial stability yang sekarang kah? Itu juga ngaruh, coy. Fitness itu nggak cuma sekedar spend waktu doang, lu juga spend money. Betul, betul, Itu betul. juga salah satunya. Ya paling ini sih, sepele itu, cuman ya hasilnya tetap akan akan terpengaruh dari hal-hal sekecil itu juga. Paling udah sih, nggak ada tambahan lagi dari gua. Yes. Ini juga mungkin tips juga gitu loh buat teman-teman yang dengerin yang di sini sama lah seperti kayak kita dulu perjalanan fitness kita kayak belum mungkin kalian kayak oh gue belum bisa afford nih untuk punya coach gitu kan kayak oh bahkan bahkan sekarang pun juga kalian masih struggle gitu loh untuk punya membership di gym gitu kan. Terus kayak gimana nih cara gue gitu loh buat gue bisa melakukan gitu loh yang tadi udah kita katakan. Nah, terus juga tadi yang Erwin kasih masukan, keep tracking progress kalian. Itu juga penting banget. Kayak mau itu untuk badan kalian pun ya, kayak kalian tuh selalu foto gitu loh. Week by week gitu kan kayak oh week by week di tempat yang sama, di lighting yang sama, ngukur lingkar lengan kalian, lingkar paha kalian, lingkar dada kalian, foto setiap minggu, itu pasti juga bakal membantu banget gitu loh untuk track progress kalian. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi juga performance kalian di latihan. Misalnya sebelumnya itu kalian ngelakuin double bench press pakai 10 kilo ya, pair of 10. Kayak, wah gue bisa 12 repetisi gitu. Dan yang paling pentingnya juga kalian kalau bisa tambahin juga tuh di catatan kalian kayak kira-kira salah satu indikator intensitasnya lah. Kalian bisa pakai RPE, kalian bisa pakai RER. It doesn't have to be fancy gitu loh. Nggak harus kalian yang bener-bener buat di Excel atau apa. Kayak sesimpel kalian punya buku note kecil gitu aja ya. Kayak gue tuh dulu pasti punya buku kecil note yang kayak gue tulis setiap gue selesai latihan. Kayak gue tulis gitu loh bebannya berapa. Terus mungkin next week kayak kebayang gitu loh. Kayak oh kemarin gue ngangkatnya segini. Berarti harusnya kayak gue angkanya masih mendekati sekitar-sekitar ini gitu loh. Untuk mencegah magical number. Magical number yang kayak kemarin 100 kilo nih deadlift gitu ya. Terus tiba-tiba gara-gara lihat di Instagram, lihat wah gila nih orang ini ngangkat beban segini, kayak gue harus coba juga nih. Akhirnya magical number kan. Ketika magical number akhirnya cedera dan lain-lain ya. We don't want that to happen gitu loh. Jadi selalu keep tracking progress kalian dan juga pesan dari yang podcast minggu lalu ya. Pesannya ya itu be consistent. Be consistent. Itu juga yang penting banget. Jadi ketika kalian udah set goals kalian pun tadi Erwin sempat bilang juga set goalsnya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat juga gitu loh. Baru 2 minggu, ganti lagi deh, gitu kan. Ganti lagi, ganti lagi. Kalian harus bisa konsisten juga dulu dengan progres kalian. Karena ya itu nggak bakal build overnight lah. It takes time. Betul. Oke. Itu aja berarti Win, nggak ada tambahan lagi. Apa nih Mbak yang kira-kira mau gue tambahin? Paling itu aja sih. Cuman kalau pesan-pesan dari gua ya yang kayak Mm-mm. specifically about this kind of progress gitu kayak apalagi untuk topiknya mengenai progress lah ya. Progress itu paling utama gini sih. Kalau lu mau tahu seberapa jauh lu progress, selain lu track, lu juga bisa sih apa namanya kayak coba aja lu revisit apa yang pernah lu lakukan sebelum-sebelumnya. Kayak Betul-betul. kan biasa lu ada di galeri tuh, lu biasa kayak iseng-iseng latihan segala macam, lu lihat aja kayak bedanya sekarang sama dulu. Bahkan lu bisa jadiin kalau emang lu orang social media person, lu jadiin post aja. Ada orang bisa bantu point out soal Ya, ya. progress lu yang pernah lu lakukan. Itu sih kayak ya di konsisten udah nomor satu sih. Dan itu juga salah satu quote yang gue suka juga. Oke, paling udah gitu aja sih Pak. Oke, kalau begitu thank you banget Erwin buat waktunya. Yes. Dan teman-teman thank you juga yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan gue juga mau ngingetin untuk teman-teman yang dengerin, kalian bisa cek platform utama kita di Instagram di @portenix.id. Sekarang pun kita juga ada platform di YouTube. Dan kita juga baru buat platform TikTok kita ya.
nanti soon di TikTok itu kita bakal post juga tentang coach-coach di Portenix, dan juga nanti kita bakal post highlight dari podcast yang kita jalanin gitu. Dan juga untuk ngingetin teman-teman juga, next week next podcastnya kita bakal bahas dengan Iksan ya. Jadi kita bakal bahas dengan Iksan. Jadi itu bakal jadi part 3 dari Portenix Original Series. Oke, itu aja. Thank you teman-teman udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you juga buat Erwin. And I see you guys in the next episode. Bye!